Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebulan semuanya. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman semuanya kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungannya dan tetap semangat menjalani hari-hari sahabat kebulan semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam program Amel Talks dan insya Allah di kesempatan kali ini kita tidak sendirian. Di samping saya, Masya Allah sudah ada seseorang yang sahabat kebulan juga mengenalnya, begitu. Insya Allah siapa lagi kalau bukan Bapak Doso Sutrisno. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Doso? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat, tetap semangat ya Pak? Semangat. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, nah beliau merupakan Direktur Eksekutif Las Al Ihsan Jawa Tengah dan alhamdulillah juga beramanah sebagai Ketua Forum Zakat Jawa Tengah, begitu ya mungkin? Iya. Jateng, Masya Allah, di periode kali ini sampai beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol lagi. Nah, tapi ada yang spesial. Di kesempatan kali ini, teman-teman juga bisa lihat di samping kanan saya dan juga samping kiri Pak Doso. Ada kopi, ada teh juga, Masya Allah. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Ada di belakangnya ada sesuatu yang terlihat bersinar, terkena pancaran sinar matahari, Masya Allah. Ada apa ini Pak Doso? Mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Doso barangkali ke teman-teman semuanya. Ini seperti ada piala begitu ya Pak? Iya. Ada penghargaan, Masya Allah. Ini ada penghargaan dan juga sertifikat. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas sahabat kebulan semuanya di kesempatan kali ini, yaitu penghargaan Basnas Award awal tahun ini ya Pak ya? Iya, awal tahun ini 2022. dan alhamdulillah juga kabar baiknya Las Al Ihsan Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai las dengan kabupaten provinsi begitu ya Pak ya? Sebagai pendayagunaan ZIS terbaik di tahun ini. Alhamdulillah, barakallah. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada Pak Doso terutama sebagai pimpinan, Masya Allah, dan juga semua entitas dari LASIS Jateng. Nah teman-teman semuanya, insya Allah kita akan ngobrol soal penghargaan yang sudah diraih oleh Las Al Ihsan Jawa Tengah sebagai las provinsi, kabupaten, kota dengan program pendayagunaan ZIS terbaik. Nah, ada apa sih kok kemudian LASIS Jateng mendapatkan penghargaan ini di Basnas Award kemarin? Nah, mungkin sebelumnya kita ngobrol dulu nih sih sama Pak Doso. Kalau boleh tahu gimana sih Pak perasaan Pak Doso ya, terutama sebagai pimpinan di LASIS Jateng ini ketika mendapatkan penghargaan semacam ini. Nah, gimana nih Pak Doso kira-kira? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pri. Jadi teman-teman sahabat sekalian, alhamdulillah di tahun 2022 kita mendapatkan penghargaan Basnas Award. Kita mendapatkan dua nominasi dan secara khusus kita dapat nominasi atau dapat penghargaan Basnas Award di bidang pendayagunaan dana ZIS terbaik tahun 2022. Jadi alhamdulillah ini adalah tahun kedua. Jadi tahun pertama kita tahun 2019 itu mendapatkan Basnas Award yang serupa, cuman beda nominasi, yaitu bidang pendistribusian ZIS terbaik. Iya. Provinsi, kabupaten, kota ya Bang? Iya, betul. Masya Allah. Yeah. Jadi kedua kalinya kita dapat. Iya, kedua kalinya kita mendapatkan Basnas Award. Masya Allah. Iya. Jadi alhamdulillah perasaan tentu kami sangat bahagia. Dari kami manajemen dan seluruh karyawan Las Al Ihsan Jawa Tengah, kami sangat berbahagia sekali mendapatkan Basnas Award ini. Dan sekaligus ini juga menjadi tantangan ya bagi kami, karena apa? Tentu dana yang kita terima dari masyarakat, bagaimana kita terus mengupayakan supaya dana-dana ini betul-betul bisa terberdayakan, bisa tersalurkan secara baik kepada masyarakat. Masya Allah. Ya.
Berarti ini kedua kalinya Las Ya. Alisan Jawa Tengah mendapatkan penghargaan ya Pak. Pertama di tahun 2019 ya Pak ya. Ya. Terus kemudian di tahun 2022 22. kita mendapatkan penghargaan. Masya Allah. Gitu kan. Dan ini juga menjadi semangat bagi semua pihak ya Pak ya. Iya, Di betul. Relasi Jateng untuk kita lebih untuk mungkin meningkatkan lagi kepedulian, kebermanfaatan yang cakupannya mungkin lebih luas begitu ya Pak Iya, ya, betul. di masyarakat khususnya di Jawa Tengah begitu. Menjadi motivasi bagi seluruh teman-teman juga supaya kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk kemudian memberikan kebermanfaatan tadi ya Pak ya. Iya, Supaya betul. kemudian amanah yang didapatkan juga bisa kemudian lebih maksimal untuk kemudian disebarluaskan gitu. Masya Allah dan barokallah begitu ya. Amin. Ini ucapkan saya lagi untuk teman-teman dari Las Alisan Jawa Tengah yang sudah mendapatkan penghargaan tadi begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Doso dan mungkin sahabat kebetulan juga masih bertanya-tanya gitu. Kira-kira apa sih yang kemudian menjadikan Las Alisan Jawa Tengah ini mendapatkan penghargaan seperti ini begitu. Program pendayagunaan donasis terbaik di apa namanya kabupaten, provinsi dan kota kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak program yang kemudian dimunculkan begitu sama teman-teman dari Lasis Jateng? Kemudian kita mendapatkan penghargaan tadi. Mungkin dari Pak Doso bisa juga menyampaikan seperti itu Pak untuk program-programnya dan sebagainya. Baik. Jadi Las Alisan Jawa Tengah ini kita punya 5 program utama ya. Jadi program pendidikan, ekonomi di bidang sosial kemanusiaan, kemudian kita juga punya program dakwah begitu. Dan secara khusus memang kita di Jawa Tengah punya konsentrasi khusus itu di bidang ekonomi ya, bidang yang kita ingin fokus untuk mengangkat harkat masyarakat begitu, yang harapannya masyarakat yang kita bantu itu betul-betul bisa mereka terberdayakan. Artinya apa? Program yang ada ini bukan hanya sekedar memberikan support saja, tapi kita betul-betul memastikan dari program tersebut kita dampingi dan sampai betul-betul menghasilkan. Ya. Dari bentuk produknya ataupun sampai hasil dari program pemberdayaannya begitu. Nah, kira-kira begitu untuk yang apa namanya program kita gitu ya. Berarti ada pengkhususan begitu. Terutama kita fokus untuk di pemberdayaan ekonomi begitu ya Bang? Iya, betul. Pemberdayaan ekonomi yang cukup sentral juga di masyarakat begitu ya Pak ya? Iya. Terutama terkait dengan ekonomi itu sendiri. Insya Allah. Jadi itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan beberapa program yang mungkin coba untuk Lasis Jateng angkat ya, terutama tadi bidang ekonomi juga gitu. Dan ada juga kalau misalkan kita lihat di Semarang juga ya Pak ya, ada yang namanya Bank Sampah juga yang merupakan binaan dari kita juga begitu sebagai. Kalau menurut jenengan itu apa yang kemudian barangkali menarik juga yang soal bank sampah tadi gitu Pak? Ya, jadi di bank sampah ini kami yang menurut atau mendapatkan informasi ini yang salah satunya mendapatkan penghargaan ini ya. Jadi ada hal yang unik memang dari pengelolaan atau pemberdayaan bank sampah. Ini tepatnya di Jalan Kerobokan, daerah Semarang Barat. Jadi saat ini kita sedang memberdayakan ibu-ibu ya di masyarakat sekitar gitu kan, untuk mengelola sampah-sampah yang ada di sekitar mereka begitu. Dan bentuknya memang sangat unik begitu ya. Yang kita olah memang bentuk olahan non organik berupa plastik yang memang betul-betul bisa kita olah begitu. Jadi dimanfaatkan lagi ya Pak ya? Iya, betul-betul dimanfaatkan lagi begitu. Dan itu yang menjadi salah satu apa ya? Mungkin poin yang utama juga penilaian terkait dengan ini ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kami perlu tambahkan bahwa
memang di Kota Semarang, khususnya bank sampah, memang ini masih menjadi cerita begitu ya, bagaimana pengelolaan sampah ini perlu kita tingkatkan ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bagi sampah, tapi bagaimana pengelolaan sampah itu betul-betul bisa memberdayakan. Jadi saat ini kita sudah punya produk dari bank sampah begitu ya, baik berupa souvenir, berupa tas, kita berupa anyaman, tikar, kita punya tempat tisu begitu kan, dan berbagai produk yang itu memang berasal dari olahan sampah, dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya nanti. Ya, berarti apalagi isu sampah kan memang isu lingkungan yang sebenarnya cukup menjadi perhatian juga untuk kita semuanya, Pak ya. Alhamdulillah kita juga bisa ya mengupayakan gitu ya untuk kemudian memperhatikan isu lingkungan tadi, terutama sampah, untuk kita manfaatkan atau kita kemudian berdayakan supaya hal yang mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dipakai lagi, terus kemudian kita pakai lagi, dan juga bermacam-macam dari produknya ya, dari teman-teman. Apa namanya kalau boleh tahu Pak di bank sampah tadi? Bank sampah Resik Becik. Resik Becik. Iya. Benar-benar. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan yang dari Semarang dan dari sekitarnya juga, kalau mau jadi bagian dari bank sampah tadi juga bisa untuk kepoin juga bank sampah Resik Becik. Ada apa di sana, terus kemudian apa aja programnya, terus nanti teman-teman juga bisa ngapain aja di sana. Nanti silakan teman-teman juga bisa untuk memantaunya kayak gitu. Iya, betul. Nah, oke, mungkin kita lanjut lagi, Pak Doso. Nah, ini siap. Terkait dengan sama juga ya Pak ya, terkait dengan pemberdayaan juga. Apalagi di 2 tahun ini gitu ya, di 2 periode ini kita diberikan ujian atau cobaan oleh Yang Maha Kuasa, pandemi COVID-19 gitu ya Pak ya. Yeah. Terutama ini juga berpengaruh bagi sektor kehidupan kita, dan Lazis pun juga kemudian juga berdampak di situ ya Pak ya. Saya juga berpengaruh ke teman-teman dari lembaga filantropi, khususnya Las Al Ihsan Jawa Tengah. Ini kalau kita boleh tahu, mungkin barangkali Pak Doso juga bisa menyampaikan sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi suka duka ataupun yang dirasakan kayak gitu ya Pak ya, terutama ketika pandemi COVID-19 itu kemudian melanda masyarakat tentunya, dan itu juga berpengaruh kepada program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian mungkin barangkali bagaimana sih caranya untuk kemudian Al Jateng bisa masuk ke situ, terus kemudian bisa memberikan support juga untuk masyarakat untuk bangkit, terutama dalam pemberdayaan program-program dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tanggapan dari Lazis Jateng, terutama dari jenengan, seperti apa nih kalau misalkan 2 tahun ini kita melihatnya kayak gitu ya Pak ya? Iya, jadi dengan adanya pandemi ini tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat lembaga pengelola zakat. Bagaimana para mustahik ya, karena yang merasakan memang sebenarnya bukan hanya para mustahik, termasuk juga para mustahik ya. Para mustahik itu kan bagaimana mereka untuk bisa bertahan untuk hidup di masa-masa pandemi seperti ini. Tentu mereka juga tidak leluasa untuk beraktivitas di luar. Ya, upaya kami dari Las Al Ihsan Jawa Tengah, kita di tahun 2022 ini kita memang meningkatkan di program pendayagunaan ya, pendayagunaan ekonomi, yang memang kita berharap dari program kita itu kita bisa memberikan dampak bagi para mustahik yang mereka dengan program kita akan sedikit banyak mereka akan mendapatkan income begitu ya. Saya kira memang untuk kembali lagi ideal seperti di masa normal, saya kira tidak bisa 100%, tapi kita berupaya semaksimal mungkin dari kami LAS untuk membantu, yaitu yang selama ini beberapa untuk membantu permodalan dan sekaligus kita memberikan pendampingan
ya, memberikan pendampingan ke mereka yang berharap mereka dari olahannya, dari produknya itu bisa menghasilkan income gitu ya buat mereka. Ya, saat ini produk yang sudah jalan gitu di beberapa daerah, kita di Purbalingga itu ya ada keripik ya, keripik olahan keripik ya, olahan keripik pisang, kemudian ya semacam talas begitu ya, dan lain sebagainya begitu ya. Dan di beberapa daerah juga ini sama begitu ya, mereka ada yang kita bantu permodalan untuk yang jualan soto, atau mungkin mereka yang untuk bantu jualan gas dan lain sebagainya begitu. Ini yang sedang kita lakukan di tahun 2022 ini. Masya Allah. Berarti tadi ada khususnya di program ekonomi ya Pak ya? Iya betul. Kesempatan kali ini ada beberapa mungkin binaan yang disupport modal, terus kemudian juga tidak hanya disupport, kami juga melakukan pendampingan ya gitu. Iya, betul. Pendampingan, controlling, terus kemudian nanti evaluasi mungkin dan lain sebagainya. Iya betul, tentu pasti ada evaluasi nanti. Iya. Berarti program-programnya tadi memang lebih mengarah ke situ ya Pak ya? Iya betul. Di program ekonomi dan juga program-program yang lain juga tidak ditinggalkan juga ya Pak ya? Iya betul. Tetap program yang lain tetap berjalan begitu ya, karena artinya program pendanaan ini adalah untuk menyempurnakan ya, untuk menyempurnakan. Tentu ada program beasiswa, ada program untuk madrasah diniyah dan lain sebagainya begitu ya. Ini sekali lagi memang tantangan buat kita untuk terutama masih di masa pandemi ini ya. Benar. Ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi di Jawa Tengah angka kemiskinan masih cukup tinggi ya, masih di angka 10%. Saya kira ini kita sebagai lembaga zakat ya ikut ya terketuk hatinya begitu ya untuk ikut berpartisipasi. Iya benar ya, membantu semaksimal yang bisa kita lakukan gitu. Iya betul. Untuk masyarakat yang terdampak pandemi ini ya Pak ya. Iya betul. Insya Allah. Ya. Dan tadi teman-teman semuanya juga bisa kemudian nanti mungkin bisa melihat platform media sosial. Di sana ada beberapa yang mungkin sudah coba untuk kita angkat kayak gitu ya, terutama terkait dengan program ekonomi dan lain sebagainya, pemberdayaan dan lain sebagainya, beasiswa dan sebagainya kayak gitu. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya silakan teman-teman semuanya bisa scroll di IG-nya Lasis begitu. Di IG Pak Doso juga ada beberapa yang mungkin nanti bisa dibagikan juga kayak gitu. Nah Pak Doso, kalau kita melihat tantangan ke depan kayak gitu Pak, apalagi di masa yang mungkin saat ini masih pandemi juga ya Pak ya? Iya. Masih pandemi juga. Kalau dari panjenengan dan juga mungkin dari Lasis Jateng sendiri, gimana sih kemudian upaya kita untuk mempertahankan, terutama apa yang sudah menjadi amanah dari Lasis Jateng, yaitu sebagai LAS Provinsi Kabupaten Kota dengan program pendayagunaan SIS terbaik kayak gitu. Apa sih yang kemudian bisa kita upayakan untuk mempertahankan amanah ini, dan barangkali bisa kita malah meningkatkan seperti itu Pak, meningkatkan barangkali meningkatkan terkait dengan kinerja, terkait dengan kebermanfaatan yang mungkin lebih luas dan sebagainya. Ini mungkin dari panjenengan bisa menyampaikan juga mungkin upaya-upaya dan lain sebagainya begitu Pak Doso. Ya, jadi ini tantangan bagi lembaga zakat ya, terutama di masa pandemi ya. Tentu ini bab kreativitas dan inovatif itu penting. Iya. Kreativitas dan inovatif artinya ini baik itu aspek fundraising ataupun aspek pendayagunaan begitu ya. Karena kuncinya saya kira itu ya, dengan kondisi seperti ini, kondisi terbatas, kita mencoba memanfaatkan semua media yang ada begitu untuk mencoba supaya kita tidak terpuruk begitu ya dengan kondisi saat ini, tapi kita terus bangkit. Kita memanfaatkan baik media sosial ataupun nanti dengan sekarang kan online begitu ya, pendampingan kalau tidak bisa secara offline mungkin bisa secara online begitu ya. Jadi semua intinya bisa dilakukan lah ya, tentunya dengan protokol kesehatan tentunya begitu. Ya, berarti
semua aspek coba untuk kita maksimalkan gitu Iya, Pak, ya. betul. Untuk kemudian bisa mempertahankan atau mungkin syukur-syukur kita bisa meningkatkan gitu. Betul, betul. Meningkatkan terkait dengan kepercayaan dari masyarakat yang sudah dititipkan di Lazis Jateng ini. Masya Allah. Nah, mungkin Pak kalau misalkan menurut Pak Jenengan juga begitu ya, dan juga teman-teman dari Lazis Jateng terutama, apa sih yang kemudian menjadi harapan terutama Pak, menjadi harapan dari Pak Dosso Sutrisno mungkin selaku pimpinan begitu ya Pak ya di Lazis Jateng, dan juga rekan-rekan Lazis Jateng semuanya begitu, terutama di tahun ini ataupun di tahun-tahun mendatang kayak gitu. Kalau tidak salah juga kita juga mengupayakan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas dengan menjadi las nasional. Mungkin nanti juga bisa disampaikan juga seperti itu. Kira-kira harapannya apa sih dari Pak Dosso dan juga teman-teman semuanya? Baik, teman-teman sahabat sekalian, jadi kita berharap di tahun 2022 ini ya, setelah kita mendapatkan Basnas Award ya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya. Ya, kita berharap bahwa tahun 2022 kita bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, kami berharap memang nanti ini perlu ada banyak sinergi ya. Tentu dengan masa seperti ini kita tidak bisa sendirian, kita harus banyak sinergi baik dengan pemerintah, dengan swasta, ataupun dengan pihak-pihak yang lain yang tentu ini akan mendukung bagaimana lembaga filantropi ya yang secara khusus di Jawa Tengah gitu ya, angka kemiskinan yang cukup tinggi, kita bisa bersinergi bareng untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Amin amin insyaallah. Jadi memang fokus kita terutama fokus dari Lazis Jateng tadi ya Pak ya, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan dan sebagainya kayak gitu Pak ya. Iya. Terutama terkait dengan program pemberdayaan gitu Pak. Iya betul. Yang betul. kemudian bisa dilakukan. Nah, mungkin kalau boleh tahu ada nih Pak, barangkali ada dari teman-teman atau rekan-rekan Lazis Jateng juga, dengan juga terkait dengan program pemberdayaan apalagi nih yang mungkin akan ada ataupun sedang kita jalankan, ataupun barangkali yang mungkin bisa apa namanya ya, bisa untuk kita maksimalkan lagi, terutama terkait dengan program-program pemberdayaan tersebut yang nantinya berpengaruh juga untuk tadi mengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Gitu Pak. Ya, jadi tahun 2022 ini ya kita sedang menggalakkan adanya program Qorya Hasanah ya. Jadi program Qorya Hasanah ini kita berharap di akhir tahun 2022 kita punya produk ya, setiap kabupaten kota itu punya keunggulan masing-masing ya, keunggulan dari masing-masing daerah begitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan potensi di masing-masing daerah, kita akan buat produk yang tentu ini mengangkat potensi lokal di setiap daerah. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian, saudara sahabat sekalian, di program Qorya Hasanah ini nanti bisa betul-betul nanti bisa terlaksana ya, dan hasilnya nanti maksimal. Jadi semacam ada di beberapa wilayah begitu ya Pak ya, ya di cabang itu bisa mengangkat potensi yang bisa dijadikan sebagai apa namanya, mungkin ciri khas kayak gitu. Produknya itu bermanfaat juga untuk masyarakat, mungkin lingkupnya entah itu lingkup di daerah masing-masing ataupun bahkan lebih luas lagi gitu. Iya, betul. Berarti sedang dijalankan. Iya, sedang dijalankan. Iya, betul. Itu untuk programnya itu programnya memang bervariatif untuk apa namanya, ekonomi ataupun pendidikan atau seperti apa, atau memang disesuaikan dengan teman-teman di masing-masing wilayah tersebut, kalau boleh tahu. Iya, jadi program Qorya Hasanah ini memang nanti disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah, begitu ya. Jadi program ini memang mengangkatnya itu ya, itu bisa bermula dari program pendayagunaan atau pemberdayaan ekonomi, ataupun nanti
program yang memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah tersebut, begitu ya. Jadi ini yang lagi mencoba kita jalankan, begitu ya. Yang mudah-mudahan nanti segera bisa kita launchingkan, ya. Kita launchingkan dari produk program Qoryah Hasanah, begitu. Kira-kira begitu. Untuk Qoryah Hasanah, Masya Allah, di tahun ini. Iya. Nah, kita doakan semoga diberikan kelancaran, Amin. dan juga berkah. Insya Allah nanti manfaatnya juga bisa dirasakan oleh banyak pihak, banyak orang gitu ya. Iya, betul. Amin. Oke, mungkin sambil kita coba untuk mencicipi hidangan yang sudah ada barangkali Pak Dosa. Oh, iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya barangkali Pak Dosa. Lebih santai ya. Mungkin Pak Dosa barangkali ada teh. Senyum-senyum sendiri. Ini mau teman-teman. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini kita syuting di kayak di hutan-hutan ya. Ya, Pak ya, bisa lihat di belakang. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut mungkin Pak Dosa. Ya. Mungkin ada kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang terakhir ya, kita ngobrolnya mungkin sudah sampai di sesi akhir seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Iya. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, mungkin kalau boleh tahu ini Pak Doso, mungkin teman-teman juga masih kepo kira-kira nanti di bulan Ramadan ini baik itu sebelum atau ketika Ramadan, kira-kira apa nih yang kemudian Lazis Jateng kemudian angkat, terus kira-kira ada apa nih di apa namanya kegiatan di Lazis Jateng atau program-program apa yang kemudian diangkat sama Lazis Jateng, terutama untuk memeriahkan Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, kalau boleh tahu barangkali sudah ada gambarannya nih, mungkin bisa spill bisa kasih bocorannya ke teman-teman semuanya Pak Dosa. Iya. Baik, sahabat sekalian. Jadi alhamdulillah ini tidak terasa bulan suci Ramadan sudah sebentar lagi akan datang. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami dari Las Al Ihsan Jawa Tengah mengangkat tema Puzzle Ramadan. Ramadan. Puzzle Ramadan. Puzzle artinya kita akan mencoba merangkai kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, ya. Ini untuk meningkatkan amal, ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, untuk peningkatan amal-amal yang tentu ini kita perlu manfaatkan betul di bulan suci Ramadan supaya momen ini karena ini adalah momen yang sangat langka begitu ya. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan di kegiatan Ramadan bersama Lazis Jateng. Ya. Ada juga banyak program-programnya juga ya Pak ya? Iya. Dari Puzzle Ramadan. Puzzle Ramadan. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman juga masih kepo, nanti mungkin bisa bisa juga nanti mantau gitu ya Pak ya, mantau di media sosial Lazis Jateng atau mantau di semua platform juga yang bisa teman-teman teman-teman lihat kayak gitu di IG, terus kemudian YouTube, dan sebagainya. Terutama terkait dengan program-programnya kira-kira apa saja, terus kemudian ngapain saja nanti insya Allah juga kita bagikan di situ ya Pak ya. Iya betul. Dan kalau tidak salah juga akan ada semacam konferensi pers gitu Pak ya, press conference untuk kemudian mungkin bisa menyampaikan gitu kira-kira semarak Ramadan di tahun ini mau seperti apa gitu. Kalau boleh tahu memang ada ya Pak ya? Terkait dengan itu insya Allah. Insya Allah ada, insya Allah ada. Jadi nanti ditunggu. Insya Allah. Jadi nanti sahabat semuanya, teman-teman semuanya nanti bisa menunggu kayak gitu ya. Kira-kira dalam waktu dekat apa saja yang kemudian akan kita bawa, kita angkat untuk kita tadi yang seperti Pak Dodo sampaikan untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan kebaikan, merangkai kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah, ini keren filosofinya ya. Nah mungkin
itu ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Jadi ngobrol kita di kesempatan kali ini. Nah mungkin Pak Dosa juga barangkali nanti bisa menyampaikan terkait dengan apa namanya ya. Mungkin teman-teman juga ataupun barangkali donatur seperti itu, sahabat kepedulian semuanya. Apa sih yang kemudian bisa meyakinkan gitu Pak, meyakinkan dari teman-teman donatur, teman-teman semuanya yang ingin kemudian bergabung dengan kita, bersama kita untuk terutama merangkai kebaikan-kebaikan. Nah, tidak hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan yang lain dan di waktu-waktu yang lain. Kira-kira apa ini Pak yang kemudian membuat apa ya, mungkin kita bisa untuk kemudian apa namanya diberikan amanah tersebut sama teman-teman dari donatur dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang keren mungkin seperti itu Kak? Iya, iya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu kami dari Las Al Ihsan Jawa Tengah, yang pertama ya perlu kami sampaikan tentu ucapan terima kasih ya kepada para donatur yang selama ini sudah mensupport sepenuhnya begitu ya. Dengan adanya program-program yang ada ini adalah ini juga support besar dari para donatur, kemudian juga kepada para mitra, para pendamping, dan secara khusus juga teman-teman Amil Aziz Al Ihsan Jawa Tengah begitu ya, yang saat ini menjadi prajurit ya sebagai karyawan ya, tentu ini luar biasa gitu ya. Kami ucapkan terima kasih pada sahabat sekalian gitu yang sudah mempercayakan kepada kami Las Al Ihsan Jawa Tengah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya, dari dana yang ada, dana yang sudah dipercayakan ke kami Las Al Ihsan Jawa Tengah, kita akan betul-betul kita berdayakan. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa melihat nanti laporan-laporan kami, mungkin melalui media sosial kami dan sebagainya. Nanti juga kami juga sangat menunggu kalau nanti Bapak Ibu juga ingin melihat secara langsung begitu ya, titik-titik program pemberdayaan kita gitu ya. Jadi kami sangat terbuka ya, kami sangat terbuka titik pemberdayaan kita untuk bisa kita kunjungi siapapun, untuk bisa datang melihat langsung programnya seperti apa begitu ya. Sekali lagi ini yang kami sepenuhnya gitu ya, kami sepenuhnya nanti terbuka dan kami tidak ada yang ditutupi begitu ya. Jadi sekali lagi karena yang kita kelola adalah ini dana umat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ini kepada para donatur Las Al Ihsan Jawa Tengah yang sudah konsisten dan istiqomah selama ini. Masya Allah, mendukung kita, mendukung teman-teman semuanya Pak ya. Iya betul. Di kesempatan kali ini, sehingga amanah ini juga merupakan apa namanya dukungan gitu ya dari sahabat kepedulian semuanya. Iya betul. Sama dalam waktu-waktu ini selama ini bisa untuk membersamai kita, Iya memberikan kebermanfaatan dan kebaikan yang luas khususnya di masyarakat atau di daerah Jawa Tengah. Seperti itu ya Pak Dosa ya. Iya betul. Baik. Insya Allah sahabat kepedulian semuanya, gak terasa kita insya Allah sudah masuki sesi akhir Amil Talks pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama untuk Pak Doso sudah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak. Di tengah kesibukan beliau, Masya Allah, akhirnya kita bisa menyempatkan untuk kemudian kita ngobrol, terutama soal amanah yang kemudian sudah dititipkan kepada Lasis Jateng. Dan terima kasih juga kita sampaikan kepada sahabat kepedulian semuanya, Bapak Ibu, Mas Ba dan rekan-rekan semuanya yang sudah setia bersama kami selama ini dan setia kemudian membersamai dan yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatan gitu Pak ya. Terutama semangat buat teman-teman semuanya, buat sahabat kepedulian semuanya, untuk kita senantiasa berikhtiar mengupayakan
kebermanfaatan, terutama bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang-orang di sekitar kita, begitu ya Pak Doso ya? Iya. Insya Allah. Terima kasih sahabat Kebel, sekali lagi tetap jaga kesehatan di tempatnya masing-masing, dan juga teman-teman juga nanti bisa melihat, memantau kayak gitu ya, kira-kira Amil Talks yang lain kedepannya akan seperti apa, kita akan bahas apa. Nanti teman-teman juga bisa komen di kolom komentar YouTube. Kira-kira kita mau bahas apa nih yang menarik di ngobrol kita di kesempatan Amil Talks ke depan. Nah, silakan nanti di komen. Tapi jangan hanya komen, tapi bisa subscribe gitu. Yang belum subscribe bisa juga like dan juga share gitu ya ke teman-teman yang luas yang lain kayak gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Doso. Ya, Tetap sama-sama. jaga kesehatan Pak Doso. Dan juga teman-teman semuanya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.